Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa ada orang yang hidupnya terasa ringan, rezekinya datang dari berbagai arah, dan hatinya selalu tenang? Namun di sisi lain, ada juga orang yang setiap hari bekerja keras, tetapi hidup terasa semakin berat, rezeki terasa sempit, bahkan hutang semakin menumpuk. Padahal usaha yang dilakukan tidak kalah keras. Lalu apa sebenarnya yang membedakan? Salah satu hal yang sering tidak kita sadari adalah kebiasaan di pagi hari. Dalam ajaran Islam, pagi hari adalah waktu yang sangat istimewa. Banyak ulama mengatakan bahwa pagi adalah waktu di mana pintu-pintu rezeki mulai dibuka. Bahkan Rasulullah pernah mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Artinya, bagaimana kita memulai pagi seringkali mempengaruhi bagaimana hari kita akan berjalan. Namun tanpa disadari, banyak orang justru melakukan kebiasaan yang seharusnya dihindari pada waktu pagi. Kebiasaan-kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi jika dilakukan terus-menerus, bisa membuat hidup terasa berat, rezeki menjadi seret, bahkan hutang semakin menumpuk. Dalam video ini kita akan membahas 7 pantangan di pagi hari yang diam-diam bisa membuat hidup menjadi susah. Siapa tahu salah satu kebiasaan ini masih sering kita lakukan setiap pagi. Karena itu pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Pantangan pagi hari pertama, bangun terlalu siang. Pantangan pertama yang sering membuat rezeki terasa sempit adalah bangun terlalu siang. Banyak orang terbiasa bangun setelah matahari sudah tinggi. Padahal waktu pagi adalah waktu yang penuh keberkahan. Ketika seseorang terbiasa bangun kesiangan, banyak kesempatan yang terlewat. Waktu untuk berdoa, waktu untuk memulai aktivitas dengan tenang, bahkan waktu untuk berpikir jernih sering hilang begitu saja. Sebaliknya, orang yang bangun lebih pagi biasanya memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan harinya. Ia bisa beribadah, merencanakan pekerjaan, dan memulai aktivitas dengan hati yang lebih tenang. Karena itu, jika ingin hidup lebih teratur dan rezeki lebih lancar, biasakan untuk tidak melewatkan pagi dengan tidur terlalu lama. Pantangan pagi hari kedua, melupakan sholat subuh. Pantangan kedua yang sangat penting adalah melupakan atau menunda sholat subuh. Sholat adalah tiang agama. Dan sholat subuh memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Banyak orang yang tanpa sadar sering menunda sholat subuh karena rasa malas atau masih mengantuk. Padahal sholat subuh adalah cara terbaik untuk memulai hari. Ketika seseorang memulai pagi dengan sholat, ia sedang memulai harinya dengan mengingat Allah. Dan ketika Allah diingat sejak pagi, maka hati menjadi lebih tenang dan langkah terasa lebih ringan. Sebaliknya, jika pagi dimulai tanpa ibadah, seringkali hati terasa kosong dan hari terasa berat. Pantangan pagi hari ketiga, langsung membuka ponsel setelah bangun. Kebiasaan ketiga yang semakin sering terjadi di zaman sekarang adalah langsung membuka ponsel begitu bangun tidur. Banyak orang bahkan belum benar-benar sadar, tetapi sudah memeriksa pesan, media sosial atau berita. Akibatnya, pikiran langsung dipenuhi berbagai hal yang tidak penting. Pagi yang seharusnya tenang justru menjadi penuh dengan kegelisahan. Padahal waktu pagi seharusnya digunakan untuk menenangkan hati. Seperti berdoa, berzikir, atau sekedar menata niat untuk menjalani hari. Ketika pagi dimulai dengan ketenangan, maka seluruh aktivitas sepanjang hari biasanya akan terasa lebih ringan. Pantangan pagi hari keempat, mengeluh sejak pagi. Pantangan berikutnya yang sering tidak disadari adalah mengeluh sejak pagi. Ada orang yang begitu bangun langsung berkata, "Kenapa hidupku susah sekali?" Atau, "Masalahku tidak pernah selesai." Kata-kata seperti ini mungkin terlihat sederhana. Namun jika diucapkan terus-menerus, perlahan akan mempengaruhi cara kita melihat kehidupan. Pagi yang dimulai dengan keluhan, akan membuat hari terasa semakin berat. Sebaliknya, jika pagi dimulai dengan rasa syukur, maka hati akan terasa lebih lapang. Karena rasa syukur membuka pintu keberkahan dalam hidup. Pantangan pagi hari kelima, rumah yang kotor dan tidak tertata. Banyak orang tidak menyadari bahwa suasana rumah di pagi hari juga mempengaruhi keadaan hati. Rumah yang berantakan, kotor dan tidak tertata, bisa membuat pikiran terasa berat. Sebaliknya, rumah yang bersih dan rapi membuat suasana hati lebih tenang. Karena itu banyak orang yang sukses memulai hari dengan merapikan rumah terlebih dahulu. Hal sederhana seperti membuka jendela, menyapu, atau menata ruangan, bisa membuat energi di dalam rumah terasa lebih positif. Rumah yang bersih juga menjadi tanda rasa syukur atas nikmat tempat itu yang diberikan oleh Allah. Pantangan pagi hari ke-6, malas memulai aktivitas. Pantangan berikutnya adalah menunda-nunda pekerjaan sejak pagi. Ada orang yang sudah bangun pagi, tetapi tetap bermalas-malasan. Waktu pagi dihabiskan hanya untuk duduk tanpa tujuan. Padahal pagi adalah waktu terbaik untuk memulai aktivitas. Banyak peluang datang justru di awal hari. Orang yang memanfaatkan pagi dengan baik biasanya memiliki hari yang lebih produktif. Sebaliknya, jika pagi sudah terlewat tanpa aktivitas yang bermanfaat, seringkali sepanjang hari terasa tidak terarah.
Pantangan pagi hari ke-7. Tidak berdoa sebelum memulai hari. Pantangan terakhir yang sering dilupakan adalah tidak berdoa sebelum memulai aktivitas. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa manusia membutuhkan pertolongan Allah. Ketika seseorang memulai hari dengan doa, ia sedang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Doa membuat hati menjadi lebih tenang. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaannya. Namun ketika seseorang bertanding hari tanpa doa, ia seolah berjalan sendiri tanpa meminta pertolongan. Padahal hanya dengan beberapa kalimat doa sederhana, kita bisa memohon perlindungan, kemudahan, dan keberkahan sepanjang hari. Penutup. Sahabat yang dirahmati Allah. Terkadang kesulitan hidup bukan hanya datang dari masalah besar, tetapi juga dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Termasuk kebiasaan di pagi hari. Jika pagi dimulai dengan kebiasaan yang baik, maka hari biasanya berjalan lebih ringan. Namun jika pagi dimulai dengan kebiasaan yang kurang baik, perlahan-lahan hal itu bisa mengganggu kehidupan kita. Karena itu, mari kita mulai memperbaiki kebiasaan sejak pagi. Bangun lebih awal. Menjaga sholat. Memulai hari dengan doa dan rasa syukur. Menjaga rumah tetap bersih. Dan menggunakan waktu pagi untuk hal-hal yang bermanfaat. Semoga dengan memperbaiki kebiasaan di pagi hari, hidup kita menjadi lebih tenang. Rezeki lebih berkah. Dan dijauhkan dari kesulitan serta lilitan hutang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga dan teman-teman. Semoga kita semua bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.